Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita balik ke dunia ahli sufi. Jadi syarat-syarat ahli sufi pertama kita mesti bermakrifatullah. Dan kalian semua sudah dimakrifatkan semalam ya, kemarin semua. Dan kedua, ibadah. Dan kita sudah tunjukkan di antara ibadah yang mustahak ialah zikrullah. Itu nadi ahli sufi. Dan selain daripada ibadah fardu, kita juga memperkuatkannya dengan ibadah-ibadah sunnah dan akhlak-akhlak yang baik. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat ketiga yang akan kita bincangkan sekarang ini yaitu berkenaan af'al Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal sifat-sifatnya. Itu yang Said Sabiq berkata, itulah foundation asas. Sekarang kita kaji tentang af'al dia. Ya. Perbuatan dia. Itu bersangkut paut dengan Lauh Mahfuz. Kerana semua sudah dituliskan dalam Lauh Mahfuz. Tidak akan ada perubahan, kita mesti mengikutinya, kita tak ada pilihan. Jadi kita tengok di sini, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha berkuasa. Mana bijaksana lagi mengetahui. Jadi apa yang kita mau buat, Allah sudah tahu. Kalau dia enggak tahu, dia enggak bijaksana. Ya, semua kita mau buat, semua. Tidak terlindung pada Allah. Dia Maha bijaksana. Apa juga kita mau buat, baik yang buruk, yang jahat, dia tahu. Itu pasal rukun iman ke-6. Yang jahat dan yang baik daripada aku. Dalam Al-Quran, aku yang mengilhamkan kefasikan, aku yang mengilhamkan ketakwaan. Jadi apa kita mau buat, dia mesti tahu. Kata dia Maha bijaksana. Apa kita mau buat, dia mesti luluskan. Kalau tidak, kita boleh. Kalau orang putih kata bypass, kita boleh lepasin dia. Enggak perlu minta izin. Malahan dia berfirman, jangan kamu kata membuat sesuatu tanpa berkata insya-Allah dengan izinku. Kalau dia tak berkuasa, tak payah izin dia. Jadi semua perbuatan kita mesti dia izinkan. Ya. Satu, dia mesti tahu sebelum kita buat. Dan kedua, dia izinkan sebelum kita buat. Dan kelulusan ataupun izinnya ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Bila dia firman kun, sudah tertulis. Lama dulu. Ini hari kita mau berjumpa ya. Sudah tertulis bila dia firman kun, sudah tertulis. Jadi bersampai masa kita berjumpa. Ya. Dan tidak ada perubahan dalam Lauh Mahfuz dia. Dia sudah tetapkan 12 bilion tahun plan induk Lauh Mahfuz. 6 masa. Satu masa 2 bilion tahun, 12 bilion tahun. Dan sudah berjalan ini plan induknya 4,6 bilion tahun. Fasa ketiga. Masih berjalan. Kita ini dalam fasa ketiga. Nanti kita tengok. Dan kita tidak ada pilihan. Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, mesti ikut apa yang sudah dia tulis dan belum mahu. Ini hari kita mau berjumpa, sudah ditulis.
Ada yang tidak dapat datang, udah dituliskan. Jadi Lauh Mahfuz itu ibarat jalan raya. Kita yang dalam mobil, nggak ada jalan raya, kita nggak bisa jalan. Ya setiap itu yang kita perbuatan kita sudah ditulis di Lauh Mahfuz, sudah dituliskan. Jadi di sini satu perkara mustahak. Kalian dengar benar-benar apa saya mau sampaikan ini. Kalau kalian faham, alhamdulillah, hidup kalian lebih teratur. Semua udah dituliskan, sudah beres ya. Kita hanya mengikuti apa yang udah dituliskan. Tidak ada pilihan. Contoh, udah dituliskan kalian menjadi kaum wanita. Sudah dituliskan kita jauh jadi kaum lelaki. Enggak ada pilihan. Lahir wanita sampai akhir hayat wanita. Lahir lelaki sampai akhir hayat lelaki. Enggak ada pilihan. Udah dituliskan kita ikut saja. Jadi pertanyaan yang selalu timbul, kalau semua ada dituliskan, tak payah kita usaha lah. Gak payah usaha, semua udah dituliskan. Kalau semua ada dituliskan, Rasulullah bersabda apa berlaku kata, udah dituliskan, udah ditakdirkan. Jangan kita macam-macam. Katakan udah dituliskan. Jadi pertanyaannya kalau anak jahat ya, kita kena udah dituliskan, nggak payah marah dia lah. Tak payah pukul dia lah. Udah dituliskan apa? Itu Pak Ibrahim udah tanya. Kalau suami kawin 2, dah dituliskan ya. Istri mesti terima ya. Sudah dituliskan, mesti mau rida, mau terima. Bagaimana nih? Ini dengar saya penerangan. Kalau kita suami kata, bang, kenapa enggak kerja? Tak kerja pun sudah dituliskan rezeki kita ya. Dia malas mau kerja, semua ada dituliskan. Yang manusia enggak paham, yang apa yang kamu jawab itu pun sudah dituliskan. Satu, anak saya jahat, saya pukul dia. Sudah dituliskan, pukul. Dan ini mesti paham nih. Oh, udah dituliskan anak jahat, nggak payah pukul lah, udah ditulis. Nah, pukul lah. Itu pun sudah dituliskan. Tak pukul pun sudah dituliskan. Tidak terkeluar dari Lauh Mahfuz. Paham ini? Paham saya kan? Kalau gitu saya nggak mau berpikir pun udah dituliskan. Saya mau usaha pun udah ditulis. Paham saya kan? Paham ini? Buat apa mau buat? Udah dituliskan di dalam, bukan di luar, di dalam. Dalam apa ya? Lauh Mahfuz. Kalau di luar, lu mampus. Jadi ini mesti mau paham kan. Jadi Ustadz, anak saya jahat, bisa saya pukul lah. Itu dalam Lauh Mahfuz juga. Semua perbuatan kita tidak terkeluar. Oh saya tak mau usaha, udah dituliskan. Itu kamu cakap pun udah dituliskan, mesti cakap. Kan? Jadi kalau anak jahat mau pukul lah dalam Lauh Mahfuz. Kan? Kalau suami yang kawin 2 enggak minta izin, suami cakap, ini udah dituliskan, maka kamu ambil ya ketuk kepala dia, udah dituliskan juga. Ya. Udah dituliskan.
Kalau tidak kamu boleh buat. Semua dia tahu, semua dia mesti luluskan. Dia katuk kepala suami benjol-benjol, maka isteri kedua lari yang nggak mau suami yang benjol kepala. Udah dituliskan. Ya, jadi jangan kita ingat kita kawin dua udah dituliskan, istri ketuk kepala tak dituliskan, dituliskan. Semua itu atau istri minta cerai, dituliskan. Semua dalam Lauh Mahfuz, semua itu. Ini mesti mau ingat. Nak marah-marahlah anak jahatnya. Nak buat sesuatu, buatlah. Nak memikir-mikirlah. Oh, ini semua dah ditulis, enggak payah memikir. Nak pikir-pikirlah. Tetap dalam, bukan di luar. Paham ya? Ya. Ini kita mesti mau sedar ini. Itu pasal Rasulullah SAW. Kita tengok contoh ya. Jadi bila kita udah faham, semua udah dituliskan. Jadi bila kita kahwin dua yang isteri nggak mau terima, dikatuk kepala kita sampai benjol-benjol ya, diam, diam. Terus kita tahu itu pun dalam Lauh Mahfuz, betul tak? Bang, adiknya tu bang, kenapa istrinya katuk-katuk kepala diam ya? Lauh Mahfuz. Ya. Nah itu yang Rasulullah buat. Bila dia masa perang Uhud, dia panah ya. Dan musuh Quraisy mati, dipanah oleh Rasulullah. Maka Quraisy menjerit, oi, Nabi pun bunuh umatnya. Rasulullah bisa berkata, ini Allah dah tuliskan kamu mati. Kan? Ha? Rasulullah boleh berkata betul tak? Tapi baginda diam. Atau kena katuk kepala dengan isteri, diam. Dah tahu rahsianya, diam. Rasulullah diam. Tapi Allah yang beritahu. Bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Tapi Rasulullah tidak cakap, dia Allah yang bunuh. Begitu juga bila kita kahwin dua. Kan? Jangan cakap, oh ini dah dituliskan. Diam. Kena katuk kepala pun diam. Diam. Seperti Rasulullah diam. Itu pun dalam Lauh Mahfuz. Kalau kat luar apa ya? Lu mampus. Pasal apa? Semua perbuatan kita, Allah mesti tahu ya. Semua perbuatan kita mesti Allah luluskan. Betul tak? Kalau dia enggak luluskan, kita bisa buat, dia enggak kuat, dia tak berkuasa. Semua perbuatan kita sudah dituliskan dalam Lauh Mahfuz bila dia firman kun. Sudah tertulis. Macam kita berjumpa ini hari. Dah dituliskan belum? Bila ya? Kun. Berapa lama ini? Karena itu Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, doa kita ini hari sudah ditulis di alam azali sebelum kita doa. Menunggu masa ya, kita berdoa. Ya. Tengok jodoh kita ya. Kita lahir ya, belum tahu jodoh kita. Tapi sudah sampai masa, boleh jadi 25 tahun lepas itu kita sudah terima jodoh kita. Tapi ini dah dituliskan. Bila kamu 25, kamu akan kahwin lagi. Satu, bukan lagi kahwin satu. 28 kamu mau kahwin lagi, satu dikatuk kepala enggak jadi. Sudah dituliskan. Semua sudah itu. Jadi kalau kita faham ini, maka kita bergaduh dengan Lauh Mahfuz. Semua perbuatan kita sudah dituliskan ke belum? Ada pilihan. Kalau kita ambil tindakan atas perbuatan itu, sudah dituliskan belum? Sudah. Kalau tak dituliskan, bisa kita buat? Boleh. Ya, yang kita sudah tahu, diam. Ya. Diam. Itu pasal ibadah itu 10, 9 mau diam. Kita sudah tahu. Tapi kita bila perkara itu berlaku, kita kata inna lillahi, itulah orang yang dapat petunjuk. Jadi bila kita faham ini, dunia aman.
Wah, di rumah kita sebelah ada kontraktor yang bikin rumah, panggil kontraktor di sini ya. Dia bikin rumah. Ada yang Bangladesh ya, pekerja Bangladesh ya, kerja. Hari-hari dia nyanyi Yahoo, Yahoo ya. Belakang kamu dengar istri kamu jawab Yuha, Yuha. Dan tak berapa lama, wah istri lari dengan Bangladesh. Naik motosikal lari, nampak kamu bye-bye kan. Tapi karena kamu tahu itu berlaku, udah ditulis belum? Kamu berkata, oke lah, bye-bye lah, tak payah gaduh. Kamu dah tulis, kamu mesti buat ya. Mesti buat. Saya tengok. Bikin apa kita mau bermusuh? Dia dengan lo mahfuz ya, mesti buat. Jadi dia lari dengan Bangladesh. Tinggalkan kamu. Bersedihlah, sedihlah. Istri sudah lari ya. Yahoo, yuha dia lari. Sebelum dia lari ke Bangladesh tinggal dengan suami dia. 10 tahun lepas itu dia pulang. Cari kamu mau balik semula. Kamu tengok, wah dulu dia lari, ya begini. Sekarang dah begini. Dan kamu nampak, kamu terima kasih ya Allah. Kau lebih mengetahui. Ya. Jadi mau yakin pada Lauh Mahfuz. Semua itu yang Allah tuliskan ada hikmah. Ada hikmah. Kalau Allah buat sesuatu tak ada hikmah, dia enggak bisa jadi Tuhan. Enggak bisa jadi Tuhan yang maha bijaksana. Semua perbuatan dia berhikmah. Ya. Zaman saya dulu ya, muda-muda, of course tidak lama dulu. Muda-muda ya. Ibu-ibu ya, kita zaman muda-muda, tak lama dulu lah kan. Semua kita mau buat minta apa tuh izin dari mak bapak ya. Mak minta balik pada mak bapak ya. Bapak ya izinkan ya, ibu ya. Okey. Kalau bapak cakap, Salma, aku mau kawinkan kau dengan Ahmad itu. Kau setuju? Apa yang bapak mak fikir baik ya, saya terima. Dulu ya, anak-anak dulu ya. Sekarang dia lecture kita. Dulu dia tak ada. Apa mau minta izin mak bapak ya. Dulu kan. Sekarang udah jadi lain. Zaman berubah. Kan? Tapi itu saya ingat. Anak darah ya mau kawin. Mak bapaknya jodoh kan. Pasal dulu kita nggak keluar dating-dating nggak ada. Ya, nak jumpa pun susah ya. Kan dulu lah. Sekarang senang lah. Dulu susah. Wah, saya pakai botol tung. Signal ya. Susah. Sekarang udah senang. Jadi pagi kaum wanita ditanya ibu bapanya. Atau bila ibu bapanya udah jodoh kan dia terima. Taat pada ibu bapa. Ya. Jadi kita tengok di sini. Kenapa dia taat kepada ibu bapa? Karena ibu bapa itu lebih berpengalaman. Lebih tahu. Dia kalau dia tahu mana yang jodoh kita yang baik. Dia tengok ya, berarti di kampung ini baik. Mau dijodohkan dengan anakku. Dia udah tahu, dia berpengalaman. Jadi dia panggil Salma, ibu dan bapa udah pikir mau jodohkan kau dengan Kadir. Mau suka hati bapak lah kan. Mana yang baik saya terima lah. Anak yang salihah. Pasal kita percaya kepada keikhlasan, kepandaian, bijaksananya ibu bapa kita. Siapa lebih bijak? Manusia ke Allah? Kamu mau yakin pada manusia atau Allah? Kamu mau serah hidup kamu kepada manusia ke kepada Allah untuk diplankan? Plan apa ya? Rancangkan, dirancangkan. Kamu nak serah pada manusia hidup kamu atau pada Allah? Karena dia maha bijaksana.
Maka dia suatu rancang untuk kita, itu yang dipanggil takdir. Dibuat oleh Allah yang maha bijaksana. Kalau dia maha bijaksana, adakah takdir itu songsang? Adakah songsang? Enggak bisa. Ini Allah yang maha bijaksana. Kalau kita mau serah hidup kita, kenapa kasih pada manusia? Serah pada Allah. Dan dia udah siapkan rencana kita yang dipanggil takdir. Mau yakin takdir itu berhikmah. Itu Allah berfirman, adakah kamu ingat aku buat sesuatu tanpa hikmah? Di sebalik takdir itu ada pelajaran. Ada kemanfaatan, manfaat bagi kita di sebalik itu. Ada kebaikan, ada keadilan di sebalik takdir. Tapi kita enggak tahu. Allah maha mengetahui. Dia tahu. Siapa yang lebih baik untuk plan hidup kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Mau pegang. Mau kamu yakin Allah itu maha bijaksana? Mau enggak? Yakin enggak? Kalau yakin tak takdirnya yang terbaik? Bila kamu yakin, baru datang faedah. Nampak faedahnya, kebaikannya. Itu pasal Allah berfirman, Allah tidak akan menolong tak seorang atau masyarakat itu sebelum masyarakat itu, orang itu menolong dirinya. Apa menolong dirinya? Menerima takdir Allah. Kalau kamu terima takdir Allah, macam-macam manfaat di sebalik takdir itu kamu akan dapat. Kamu tidak mau terima takdir Allah. Dan ada yang berani cakap, kita bisa ubah takdir. Astagfirullahaladzim. Adalah kamu lebih pandai daripada Allah. Ya, kita bisa dengar. Kita boleh ubah takdir. Loh, wah, kamu darjat tinggi daripada Allah. Ubah takdir. Kamu gigi patah pun tak boleh ganti. Lawan takdir Allah. Ya. Kamu umur udah jadi tua pun tak boleh jadi muda. Mau lawan takdir Allah. Tak bisa. Tapi apa Allah tetapkan dalam takdir itu, itulah terbaik. Sebab orang beriman akan berkata, tidak Allah buat sesuatu sia-sia. Semua berhikmah. Kita tidak tahu. Itu apa? Kecoak. Yang apa tu? Kecoak. Kecoak. Kecoak yang kita pijak yang sampai perutnya keluar mati. Itu pijak. Tapi dari segi sains itu kecoak yang bunuh banyak kuman yang berbahaya kepada manusia. Itu kecoak. Terutama di tempat basuh. Tempat basuhan. Kecoak lah yang bunuh kuman-kuman yang berbahaya pada kita. Tengok faedahnya. Kita tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Tapi itu faedahnya tinggi. Dan di sebalik tsunami, di balik gempa bumi, saintis sudah tahu ada tenaga yang sangat besar. Saintis kata satu hari kita akan menawan tenaga ini dan akan digunakan untuk seluruh dunia. Dan kita tidak lagi kekurangan tenaga. Dan bolehkah kita menawan tenaga yang di sebalik tsunami, gempa bumi, di sebalik api, air bah, tenaga yang kuat di balik taifun? Ya, bisa. Karena Allah sudah berjanji. Dia sudah lantik dia sebagai khalifah. Maka Allah berfirman, aku akan tundukkan apa yang di langit dan di bumi untuk kamu. Ya. Gempa bumi, tsunami di langit ke di bumi? Di bumi. Aku akan tundukkan yang di langit dan di bumi untuk kita. Dan kita naik roketnya ke angkasa selepas. Akan ditunduk juga angkasa selepas untuk kita. Sekarang kita haiwan-haiwan sudah kita tunduk. Kalau kita pergi di kebun haiwan ya, semua haiwan sudah ditundukkan untuk kita.
Kalau kita tengok di lautannya, kapal sebesar-besar, 4 kali besar padang bola, besi lagi bisa berjalan. Kita tundukkan lautan. Sekarang orang memanjat gunung, ya, perempuan, wanita, panjat gunung tanpa tali, pakai tangan. Hebat. Kalau suruh saya pingsan. Tapi kita tengok video perempuan muda panjat gunung loh, pakai tangan sama kaki, nggak pakai tali. Begitu kita tundukkan gunung. Sekarang orang terbang, nggak pakai parachute lagi. Dia pakai baju tupai, ya, baju tupai. Wah, cantik dia terbang. Nggak ada parachute. Dan dia mendarat di atas sponge. Apa sponge? Sponge itu macam sponge. Dia landed di situ. Di hari muka, Pak, nggak payah pakai parachute. Dan kita akan naik di angkasa lepas, akan tundukkan bumi-bumi di atas yang penuh dengan kekayaan. Sehingga bila sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, zakat dihapuskan karena semua orang kaya. Kekayaan di sana sangat banyak. Terus berlumba-lumba mau naik ke sana lepas. Ada emas, belian, satu planet, dijumpa satu planet di bumi penuh dengan belian. Kalau kita duduk sana, belian. Tak cukup belian. Planet penuh dengan belian. Di bulan ada dipanggil rare earth. Ini tanah yang mahal. Rare earth, betul? China semua mau pergi sana. Rusia mau menaklukkan bulan. Dan ada juga silver apa ya? Perak, emas, macam-macam. Tu Allah berfirman, pembendaraan di langit. Pembendaraan. Rezeki yang turun dari langit. Kekayaan melimpah luas di sana. Kita menjadi kaya raya. Zakat dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalam bila dia turun. Macam mana mau ambil zakat? Tuan mau ambil zakat, kamu nampak itu gedung, semua dalam emas, ambil. Jadi dihapuskan semua kaya raya di hari muka. Jadi kita mesti yakin pada takdir Allah SWT. Tidak dijadikan satu pun sia-sia. Semua berhikmah. Mau terima enggak? Mau enggak? Kamu enggak sanksi Allah itu maha bijaksana? Sanksi enggak? Adakah takdirnya yang terbaik? Kenapa ya? Dia maha bijaksana. Dan inilah rukun iman ke-6. Menerima takdir. Untung baik dan jahat. Rasulullah bersabda, kalau kamu tidak terima ini, kamu belum beriman. Dan sedekah kamu, walaupun emas dan perak akan ditolak. Tidak akan diterima. Dan kamu belum beriman kepada takdir. Kepada takdir. Di sini menjadi satu isu. Di International Forum, International arena, ditimbulkan perkara ini oleh orang Barat. Kalau kita semua ikut takdir Allah, kenapa mesti kita masuk neraka? Ya. Jadi satu ustaz di Malaysia, susah mau jawab ini. Kita ikut takdir Allah. Aku mengilhamkan kefasikan, aku mengilhamkan ketakwaan dalam Quran. Rukun iman ke-6, aku yang jadikan yang jahat
aku juga jadikan yang baik. Jadi kalau kita punya takdir, orang kafir dilahirkan kafir, hidupnya kafir, matinya kafir, berikut takdir, kenapa mesti masuk neraka? Loh, Ustaz ya ini Ustaz Syariah. Saya nggak bisa menjawab ini. Ini banyak susah. Ya, kenapa ditimbulkan? Kenapa takdir saya menjadi wanita? Rasulullah cakap dalam neraka banyak wanita. Saya nggak mau wanita. Kenapa tidak ditanya saya lah mau jadi wanita ke atau lelaki? Timbul ini. Dan kenapa ada tsunami? Berjuta orang mati. Kenapa ada gempa bumi? Berjuta orang mati. Kan? Udah dengar penerangan saya baik-baik tentang ini. Saya tanya ya, ingat ikhlas jawab ya. Karena orang barat kata, Tuhan kamu zalim. Tuhan kamu suka menyeksa. Suka masuk ke orang dalam neraka dan siksa kekal. Bakar, hidupkan lagi. Bakar, hidupkan lagi. Bakar, hidupkan lagi. Apa kita barbecue kan? Tuhan tak ada kerja barbecue. Ini Tuhan gila. Dia tulis begitu, kata Tuhan kita gila. Ini ditimbulkan ini. Ini dengar saya, penangan saya. Dan jawab dengan ikhlas ya. Pada saat ini, ada orang dalam neraka. Ada enggak? Kenapa kamu tuduh dia masuk ke orang dalam neraka? Mana dia? Mana? Ya, tapi kalau tengok dunia barat, Tuhan kamu zalim masuk ke orang dalam neraka, masuk ke orang dalam neraka, masuk ke orang dalam neraka. Saya tanya, mana dia? Mana dia? Ada enggak? Ada enggak? Terus diam. Mana ada? Betul enggak? Enggak ada. Kiamat pun belum. Betul enggak? Hisab pun belum. Macam mana orang masuk neraka? Mana dia? Diam. Kamu sudah memfitnahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, aku tidak menganiaya hamba-Ku walau sebesar zarah. Aku maha pengasih, maha penyayang pada hamba-hamba-Ku. Dan kamu tuduh Allah masukkan orang dalam neraka. Mana dia? Orang barat diam. Tak boleh jawab saya. Kedua, Allah berfirman, kau buat jahat, kau buat ini, aku masukkan kau dalam neraka. Aku bakar kau, bakar. Aku barbecue kau. Itu ada dalam Al-Quran. Saya tanya ya, ibu-ibu yang udah jadi nenek-nenek, saya belum lagi. Nah. Apa? Kita cakap ibu lah. Ya kita sayang pada anak cucu kita ya. Kalau tengok mak putih ya, dengan cucu dia, kita jealous ya, dia sayang. Jadi kalau misal kata ya, cucu kita nakal ya, kita pakai goreng pisang ya. Di sini pun pakai goreng pisang ya. Pisang goreng, terbalik. Pisang goreng. Kita pisang goreng ya. Cucu asyik curi ya. Kita taruh, tengok gorengnya. Pisang, ini cucu, dia curi makan. Jadi kita kata yang, sayangkah kita pada cucu sayang kan? Hei, kamu curi lagi ya, nenek potong kaki kamu ya. Ingat, nenek mau buat tak? Begitu Allah, subhanallah ya Allah. Dia kasih sayang lebih daripada ibu. Dia gertak saya. Begitulah aku menakutkan mereka. Begitulah amaranku. Seperti nenek buat amaran, dia tidak buat. Dia cuma gertak saja. Boleh tak Allah gertak? Boleh tak? Dan ahli syariah marah saya. Allah enggak bisa gertak. Jadi kalau Allah enggak bisa gertak, dia ada sifat dia kurang.
Betul tak? Berarti dia tak boleh jadi Tuhan. Hah? Kalau Allah tak boleh berjenaka, kok dia tak boleh berjenaka, dia tak boleh jadi Tuhan. Ada kurang sifat, betul tak? Saya boleh jenaka, dia tak boleh. Ya Allah, standard saya lebih tinggi. Saya boleh berjenaka. Ya, cuba saya cerita ya. Musim pandemiknya, orang banyak hilang kerja. Ya. Jadi suami sama isteri kata, di supermarket, sini pun supermarket ya. Dia mau pakai orangnya. Kita kena pakai kostum apa ya? Baju. Jadi kamu kena pakai baju mentimun ya. Saya kena pakai baju apa tuh? Cabai lah. Okay. Cabai. Nanti dari jam 7 malam hingga 10 malam dapat $50. Alhamdulillah. Okay. Di Singapura ya. 7. Jadi bila dia pergi ke sana ya, dia tengok bukan saja dia kena pakai sini, cabai yang itu pakai timun, banyaklah di situ ada timun, ada bawang, ada macam-macam lah. Buah-buahan banyak lah. Jadi dia pun pakai timun, dia pakai cabai, dia pun baring di situ lah, atau diri dengan yang lain, buah-buahan. Nah, istri ini penakut ya. Jadi bila dia duduk di situ dengan lain-lain itu, blackout ya, sini blackout ya. Mati lampu gelap. Jadi istrinya takut. Kan, manajer udah pesan, kamu udah pakai ini, pakaian mau diam. Jangan cakap, jadi orang ingat kamu betul-betul cabai dan betul-betul timun, nggak bisa cakap. Tapi bila sudah lampu tutup yang blackout, yang istri menjerit, dia takut, gelap, tolong. Dia tengok kan, istri yang pakai cabai menjerit, tolong kan. Suami diam, dia kena buang kerja, tolong istri menjerit. Jadi yang bawang yang lain-lain pun marah. Woi diam, nanti semua kena buang kerja. Maaf ya. Jadi yang semua tu sarung bohong. Memang enggak ada kerja. Jadi istrinya menjerit, semua kena buang kerja. Pas semua cakap, woi diamlah, nanti kena buang kerja. Itu sayangnya jenaka. Ya, kamu ketawa juga. Kalau Tuhan menjenaka, kita ketawa sampai mati. Nasib baik dia tak menjenaka. Macam dokter ya, dia periksa suaminya. Kenapa kamu kurus? Lama saya dah tak makan sebulan dokter. Belakang tengok istrinya. Kenapa kamu pun kurus? Saya pun tak makan sebulan pun dokter. Kenapa lu kamu tak makan? Saya kongsi gigi palsu sama suaminya. Begitu juga istri itu pagi disiapkan sarapan. Inilah sarapan sayang. Tengah hari diberi makanan. Inilah makan tengah hari darling. Malam inilah makanan sweetheart. Jadi jiran tengok, wah bagus istrinya, sweetheart lah, darling lah. Jadi diberitahu dengan akhbar tentang istrinya. Mau dijadikan istri tauladannya. Jadi reporter ya, datang ke rumah ini jumpa istrinya. Wah, kami mendapat berita kamu istri yang terbaik. Kita mau jadikan kamu tauladan. Mau keluar di paper newspaper, kamu menjadi istri mithali ya, istri bertauladan. Pertama ya, kenapa ya setiap kali kamu kasih
Makanan pada suami kamu kata darling lah, sweetheart lah, buah hati lah. Kenapa begitu ya? Maka isteri cakap, jangan bilang si tua bangka ini. Aku sudah lupa namanya 10 tahun dulu. Sudah lupa. Dementia. Itu kita sebagai manusia. Kalau Allah berjenaka, nasib baik dia tak ada. Tapi dia bisa berjenaka, bisa? Bisa enggak? Tengok jenakanya. Dia berkata, hidup di dunia ini senda gurauan. Tengok. Main-main. Jenakanya dia. Jadi, boleh tak Allah macam saya bisa bergurau? Bisa Allah bergurau? Bisa enggak? Jadi jangan kita, itu pun saya minta ahli syariah. Bila bertazkirah, jangan cakap pasal neraka, boleh tak? Asyik neraka. Bila manusia masuk neraka? Belum ada. Kan? Kenapa Allah tidak? Allah bilang, aku memberi amaran. Aku menakut-nakutkan. Allah lebih sayang kita dari ibu kita. Rasulullah bersabda, kalau ibu tidak mau campakkan anaknya ke dalam api, Allah lagi maha pengasih, maha penyayang dari ibu kita. Tidakkah Allah membuat begitu? Jadi kenapa dia adakan ayat-ayat neraka? Untuk apa ya? Menakutkan. Supaya balik ke pangkal jalan. Tapi adakah nenek itu memotong kaki cucunya? Enggak. Itu maha pengasih, maha penyayang. Karena itu Allah berjanji pada dirinya, rahmat atau kasih sayangku mendahului apa? Kemurkaan. Begitu Allah kasih pada kita. Seperti nenek kita. Ya. Tapi saya nenek dah arwah. Dia tak pernah begitu. Tapi bila saya balik dari luar negeri, ya, tiap-tiap bulan holiday balik, atau 3-4 bulan balik, nanti nenek pakai, saya datang apa nek? Ini semua duit-duit pakcik kasih saya, ambil kau. Saya balik kaya. Kan bulan-bulannya pakcik saya kasih nenek uang, nenek simpan tunggu saya balik ya. Nih semua balik kaya lo. Nasib baik saya tak kenal kalian semua. Kalau tidak diminta belanja habis saya. Nenek. Sampai nenek mau bila meninggal itu dia pesan bapak saya. Dia kata bila saya mayat mau diturunkan, saya mau ini cucu turunkan. Jadi bapak saya bangun, nenek udah berwasiat mau kamu turunkan mayat. Saya turunkan. Begitu sayang nenek ya. Adakah dia yang potong kaki saya? Enggak. Begitu Allah. Jadi saya minta ahli syariah. Jangan cakap pasal neraka boleh. Tapi kalau syarahannya tanpa neraka, 70% dah tak boleh bersarah. Udahlah. Dia bersarah untuk menakut-nakutkan orang. Dan orang percaya masuk neraka. Jadi orang-orang kafir tidak boleh terima. Kalau kita ikut Allah punya takdir, ketetapan dia, kenapa kita mesti masuk neraka? Kita tak boleh terima. Tapi itulah Allah berfirman, hidup di dunia ini senda gurauan. Dan dengar, 3 ayat dia. Hidup di dunia ini senda gurauan. Main-main. Kampung akhirat menunggu kamu semua. Ada dia kat kampung akhirat menunggu orang Islam? Ada. Kamu semua. Nampak? Saya tanya kalian lagi satu. 2 lah. Pertama. Kalau kita taat menjalankan perintah Allah, akan dia masukkan dalam syurga atau neraka? Syurga ya? Taat jalan perintah dia kan? Walaupun kita Islam, bukan Islam, kita taat menjalankan takdir. Betul tak? Ikut
Tak ada pilihan, ikut 100% taat. Adakah dia masukkan ke dalam neraka? Lagi satu, Allah Maha Pengampun tak? Kalau saya satu orang yang paling kaya, yang tidak kedekut, betul lah kedekut lah. Lokek, betul lah lokek lah. Betul lah, saya kaya, tidak lokek lah. Jadi, kikir, okey, kikir belah. Lagi satu pelik. Kikir udahlah. Yang pelik saya pelik. Kikir lah. Misal saya kaya. Saya enggak kikir. Semua orang saya kasih 1 juta. Dolar. Bukan rupiah, dolar. Dan saya, amin lah. Saya kasih semua 1 juta dolar. Tapi kalau satu saya enggak kasih, maka benarkah saya ini pemurah? Kalau satu saya tak kasih. Ya, belum. Allah Maha Pengampun. Kalau satu dia tak ampunkan, dia bukan Maha Pengampun. Nampak? Walaupun dia kafir. Ya. Jadi Allah berfirman, aku mengampunkan apa dosa pun. Melainkan syirik, udahlah. Lain Allah ampunkan. Satu. Dan dikatakan Allah ampunkan dosa kepada Allah, tapi tak dosa pada manusia, itu bohong. Semalam saya sudah cerita pasal orang yang bunuh 100 orang. Dosa pada manusia, Allah ampunkan. Ya, tak ada dosa pada Allah, dosa pada Dan bagaimana syirik, Ustaz? Di sini saya ceritakan kalian. Itulah Allah berfirman. Rahmatku mendahului atau kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Saya kata pada kalian, kalau dalam hati kalian Islam kan tidak berganjal Islam. Tapi kerana terpaksa kalian cakap saya bukan Islam. Dikira kalian murtad ke tidak, tapi hati tetap Islam. Murtad ke tidak? Tidak ya. Pasal apa dilafazkan tidak diserta dengan hati, tidak apapun bin apa? Bin niat. Jadi kalau kita dipaksa ya, suruh mengaku kita bukan Islam, dalam hati kita aku tetap Islam, maka kita tidak syirik. Ya. Bila kita buat dengan beserta hati kita, dengan niat, baru kita syirik. Ya. Kalau macam suami dipaksa, lafazkan cerai. Ditaruh pistol sini. Dan ditaruh pistol di isteri. Lafaz cerai. Kalau suami terpaksa lafaz cerai, jatuh tak cerai. Kalau kita tengok betul-betul, tidak jatuh. Ini bukan bergurau. Kan yang dikatakan dalam hadis, bergurau pun jatuhlah cerai. Ini bukan gurau. Ini tak cakap dua-dua pun arwah. Yang mau tembak, dipaksa. Ini bukan bergurau. Kalau gurau, kita main sandiwara gurau, jatuh. Tak boleh main-main. Lafaz cerai dengan lafaz rujuk. Ya. Tapi kalau dipaksa, kenapa apa di mulut tidak ikut di hati, di dalam Al-Quran tidak dikira. Dalam Al-Quran ada. Maka di sini Allah punya rahmat. Bila kita di alam azali, ayat Al-Araf 172, Bismillahirrahmanirrahim. Alastu, bukankah aku? Dan kita mengaku tak? Kita mengaku bala benar kaulah Tuhanku. Kan? Maka Allah sematkan itu cahaya. Cahaya makrifat, cahaya pengenalan pada Allah. Disematkan dalam hati kita. Dan mengikut Nabi Isa AS, cahaya makrifat itu yang disemat dalam hati kita, walaupun dikotor oleh dosa tidak hilang. Masih ada.
tidak hilang. Kan? Berarti cahaya akidah itu tetap di dalam. Jadi walau macam mana pun dia kata dia kafir, itu cahaya akidah masih di dalam, walaupun dikotorkan tapi tidak hilang. Jadi hadis Rasulullah bersabda, Allah memberi arahan pada malaikat, jangan benarkan orang ada sebiji sawi iman kepada aku dalam neraka. Sebiji sawi. Ada tak kita? Semuanya ada tak? Itu alastu bi rabbikum. Dia dah selitkan. Maka malaikat akan periksa yang mau masuk neraka. Woi, ada. Out. Oh, ada. Keluar. Tak boleh. Orang kafir ada tak? Itu pasal Rasulullah bersabda, setiap anak Adam lahir Muslim. Betul tak? Ada tu cahaya akidah. Tak ada soal syirik. Kan? Jadi, mau marah ke orang kafir? Malahan dia, bila kita cerita ini, wah ada yang nangis, ada yang jumpa saya. Pasal saya ada pengikut juga orang kafir. Dia cakap, wah terima kasih lah. Pasal mereka pun tak tahu bila mati apa jadi ya. Bila kita kata begini, sangat happy. Dan ada satu jemaah tu, sudah umur 78 tahun. Ustaz, saya bisa tidur sekarang. Kenapa bu? Ustaz beritahu semua masuk surga, saya bisa tidur. Kenapa ibu dulu tak bisa tidur? Saya bila muda-muda heboh, Ustaz. Tahu tak heboh? Heboh mana? Liar. Liar. Kan? Saya mau tanya, berapa kali, apa tu, apa panggil yang di dalam bahasa orang putih apa tu? Kita buang kandungan apa ya? Abortion. Saya nak tanya, dia sendiri cakap lah. Ustaz, saya abortion lebih dari 5 kali. Saya enggak kahwin, dia heboh Ustaz. Ganja, narkoba, mudah-mudah. Jadi saya duk fikir, Allah, aku mati neraka lah. Dah 78 dah. Saya tak boleh tidur. Tak. Ingatkan, aku tutup mata terus tak buka, sadar dalam neraka. Tak boleh tidur. Tapi bila Ustaz cakap, semua pun mengikut takdir Allah. Dan semua akan dapat ganjaran yang baik. Pasal apa? Itu ada sebiji sawi iman dalam diri kita yang Allah berfirman pada malaikat. Jangan benarkan orang ada sebiji sawi iman dalam neraka. Baru saya bisa tidur Ustaz. Tak berlama-lama. Oh dia tidur terus. Terus. Dia happy ya. Happy dia tidur terus. Saya ingat tak berapa bulan lah dia dapat ya. Ustaz, nenek dah tidur terus. Ya Alhamdulillah. Innalillahi. Boleh tidur terus tak mau bangun lagi. Jadi kalau kita taat mengikut kehendak Allah, itulah takdir dia. Tidak ada pilihan. Itu orang barat kita kata, kalau kita ikut takdir Allah, mengapa mesti dia masukkan kita dalam neraka? Soalnya siapa masukkan dalam neraka? Ada orang dalam neraka? Tidak ada. Bila dia cakap pasal neraka, untuk apa ya? Menakut-nakutkan. Tapi ulama syariah sikit dia neraka. Wah, kamu angkat wudu ya, tak sampai ke sini neraka. Wah, kamu apa tu istinja ya, enggak betul neraka. Neraka sini dia tak punya neraka sini. Diri sendiri pun belum tentu lepas, ya. Neraka dia tak tahu neraka, kamu kena barbecue. Mati hidup lagi, digoreng, kamu ndak sangat ya. Jangan. Kalian
sama saya juga. Kita Islam karena dilahirkan Islam. Bila Allah bertanya, apa pengorbanan kamu untuk aku? Apa daya? Kamu tanya mu'alaf, apa pengorbanan kamu untuk Allah? Saya lepaskan ibu bapa saya yang bukan Islam. Mereka halau saya. Bila saya menjadi mu'alaf. Halau ya, keluar. Tak bisa pulang. Adik-beradik saya pun menghalau saya. Saudara saya pun enggak mau saya. Kawan-kawan saya enggak mau saya. Saya menumpang rumah-rumah orang Islam. Udah itu pekerjaan saya pun saya dihina-hina kerana masuk Islam. Juga cara hidup saya berubah. Dulu saya suka main mahjong, sekali-sekala minum arak ya, makan babi, tinggalkan. Tengok pengorbanan dia untuk Allah. Kita ada apa ya? Nggak ada ya. Lahir Islam terus saja sampai mati. Kan dia menumpang rumah orang karena mau jaga keimanan dia. Tinggal di rumah ini ke rumah ini untuk menjaga. Ada yang kena buang kerja kerana Islam. Pasal ditangkapnya salat di tepi tangga ya. Time ini makan. Salat di tepi tangga, dia dapat tangkap, dia buang kerja. Mereka dia pengorbanan kepada Allah, kita malu. Kita enggak ada apa pengorbanan kamu untuk aku ya. Manusia kita ya. Apa ada ya? Apa ya? Oh, enggak ada pengorbanan. Kalau kita jihad ya seperti sahabat-sahabat sampai hilang nyawanya, tapi orang mu'alaf yang kita mesti hormat dengan dia. Pengorbanan dia ya. Sahabat-sahabat tu bila masuk Islam, bila turun ayat arak itu haram, tahu arak yang mahal-mahal dalam tempayan dipecahkan. Sini pecah, air mata pun pecah. Mahal tahu. Isteri tu jam 146 isteri. Tinggal 4. Oh. Zaman jahiliyah 100 lebih isteri. Lagi banyak, lagi kaya kan. Kali Islam datang 4. Yang 142 pun nangis. Nak diceraikan. Pengorbanan. Kita enggak ada. Okay. Jadi ingatlah saya sampaikan. Jangan kita mengatakan tentang neraka-neraka. Kita pun belum tentu ya masuk surga. Jangan ingat kita masuk surga dan orang masuk neraka. Pengorbanan kita pun tak seperti pengorbanan orang-orang mu'alaf. Ya. Kedua ayat-ayat neraka ni hanya untuk menggertak, menakutkan. Belum ada orang masuk neraka. Kita gunakan ini, orang kafir sekarang banyak mengguna ini attack apa ya? Menyerang kita. Jadi anak-anak muda terpengaruh, jadi freaking jadi atheist, mana tak percaya pada Tuhan dan ada yang tak nak beragama. Jangan. Kita mau bawa kafir ni balik menyembah Allah. Kalau kita kata ini hanya Allah menggertak, mereka bisa terima. Pada saya sudah beritahu ini hanya satu gertak dari Allah, menakutkan ya. Supaya kamu balik ke pangkal jalan. Baru bisa reda. Kau tak mau menyerang ya. Allah itu zalim, Allah itu zalim. Okey. Kalau dah okey, kita masuk kepada syarahan kita ya. Okey. Jadi tengok ya, Allah Maha Bijaksana, Maha Berkuasa, semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu pasal Allah Maha Bijaksana, dialah yang Maha Bijaksana, baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dengan itu dia maha mengetahui. Dia bijaksana
tentu dia maha mengetahui, dia mengetahui segala sesuatu. Kan, cacing dalam tanah sakit perut pun dia tahu. Itu bukan jenaka, dia benar. Kan? Bagaimana pasal maha halus lagi meliputi. Dia tahu. Dia meliputi atom. Kan? Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Bijaksana, maha mengetahui, maha berkuasa. Boleh kita kongsi ya, sini kongsi ya. Kongsi kebijaksanaan Allah dengan kita. Boleh kita kongsi? Tak boleh, dia esa. Kebijaksanaan dia pun esa. Dia berkuasa. Kita kongsi kuasa bisa enggak? Dia esa. Kuasanya pun esa. Dia tak berkongsi milik kuasa dengan kita. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan dialah yang berkuasa atas segala hamba-hambanya. Allah berkuasa terhadap urusannya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dia tahu apa yang dia buat. Kita tidak tahu. Dan jangan sekali-kali kamu nak buat sesuatu tidak kata dengan izin dia. Semua pun dengan izin Allah. Insya Allah. Okay? Jadi ini semua dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Tengok ni, kitab. Lauh Mahfuz. Kitab. Dan Allah berfirman, di akhirat kelak, aku akan gulung dia seperti lembaran dia kitab. Adakah kita ni lembaran? Di belakang hari Allah gulung seperti lembaran. Jadi kita ni sudah seperti di bioskop, kamu lihat dah. Bioskop, kita melihat bioskop, dia menari-nari, pusing-pusing di taman-taman di sana. Tapi layar putih, ya. Tapi nampak ada tanaman, ada apa, begitu hebat. Ya. Allah lagi hebat. Jadi bila habis tu, kalau di panggung wayang ditutup ya. Di bioskop. Kita Allah berfirman, aku akan gulung sebagai lembaran. Adakah kita lembaran? Rasulullah pergi Mi'raj. Dia nampak ahli syurga dan ahli neraka. Saya tanya kamu kalian. Udah ada neraka, udah ada penghuni neraka, udah ada penghuni syurga. Ada ke enggak ada? Enggak ada, pasal belum kiamat. Belum dibangkitkan. Belum dihisab. Jadi apa yang Rasulullah nampak? Gambaran. Adakah kita ni gambaran akan digulung seperti lembaran? Kalau manusia bisa bikin animasi seperti Aladdin dengan apa lampu ajaibnya dan sebagainya, lagi tengok wah apa tu lukisan tu bisa menari, boleh apa ya animasi. Kita ni kemungkinan animasi Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat dari animasi manusia. Jadi yang Rasulullah lihat itu adalah gambaran. Di hari muka Allah akan tutup gulungnya seperti seperti sebuah lembaran. Dan tengok lagi di sisinya adalah kami kumpul dalam kitab lagi. Lauh Mahfuz ni kitab, lembaran kitab yang nyata. Dan kamu akan hidup mengikut kitab ini, gambaran ini, sehingga hari kebangkitan. Kan? Jadi takdir kita itu takdir kita akan ikut sehingga hari kebangkitan. Bila kita mati, kan? Kita sebelum kita mati, kita akan ikut hidup kita mengikut kitab itu, kitab takdir, sehingga kita dibangkitkan. Kita akan ikut kitabnya. Dan Lauh Mahfuz ni sempurna. Tidak satu pun Allah lupakan. Subhanallah. Kadang-kali kita yang taruh cermin di sini ya, lupa. Bu, nampak cermin mata saya ya?
Itu Pak atas kepala, astagfirullah. Ini kita bisa lupa. Allah. Loh mahfuz itu. Satu pun dia tidak lupa. Subhanallah. Hebat Allah. Walau sekecil, lebih kecil daripada atom, aku tidak lupakan. Semua ada. Kalau dia lupakan hanya ya, pasal masa berjalan ya. Sekarang ya masa jam 10. Ya, ini jam 10 saya ada di sini ya. Sekali jam 5 menit Allah lupa, pum saya hilang. Mana ustaz ya? Allah lupa mau lukiskan. Gak ada dalam belum mahfuz. Allah lupa ya. Gak bisa. Dan walaupun lebih kecil dari atom, aku tidak lupakan. Jadi insya Allah sampai akhir Pak Ustaz masih ada. Kan? Cuma itu jangan lupa saya minta doa semalam, ingat tak? Jangan lupa 33 umur minta. Dialah menciptakan tiap-tiap sesuatu. Lalu ditentukan keadaan makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Dia ciptakan sesuatu dan ditentukan keadaan makhluk itu. Saya beri contoh ya. Boleh tak telur ayam menetaskan anak itik? Bisa enggak? Enggak bisa, betul tak? Boleh enggak? Tak boleh kan? Telur ayam akan menetaskan apa ya? Anak ayam. Tak boleh telur ayam menetaskan anak itik. Enggak bisa, itu dia sudah menentukan makhluk dia. Kalau tidak, kalau rusa beranak gajah, meletup perut dia ya. Tak, dia tentukan. Jadi semua sudah sempurna, tidak akan berubah. Besi itu keras enggak? Kalau esok masih keras enggak? Pasal ketentuannya. Kalau besi ini hari keras, besok tak keras. Lah bangunan dah jadi begini ya, bangunan. Allah berketentuannya. Teguh, makna dia punya plan induk, rencananya teguh, tidak boleh dirubahkan. Sesungguhnya rencanaku amatlah teguh. Takdir itu teguh enggak? Bisa diubah? Bisa. Ya, semua sudah diaturkan. Kamu sekali-kali tidak akan mendapat perubahan pada sunnah Allah SWT. Ketetapannya pasti berlaku. Saya tunjuk yang pasti berlaku. Tadi kamu masuk, kita semua masuk ya, jam 9 ya. Sekarang sudah jam 10, betul tak? Sudah berlaku kita tua 1 jam, betul tak? Betul tak? Betul tak? Kan? Kita dah setua 1 jam kan? Tapi cakap pelan-pelan tua kan? Tua 1 jam. Ketetapannya tetap berlaku. Boleh kita balik kan? Tak boleh, melainkan dia mau. Ya, tak boleh. Ketetapannya tetap berlaku. Dan kita tengok, maka perlu engkau ingat, kalau sesuatu berlaku, engkau tidak boleh elakkan. Sesuatu yang tak berlaku, engkau tidak boleh lakukan. Kalau engkau ingat, engkau boleh lakukan yang tak akan berlaku, atau engkau elakkan sesuatu yang akan berlaku, pasti engkau masuk neraka. Itu Rasulullah kata. Berarti kita tidak boleh ubah takdir. Kalau kita ingat kita boleh ubah takdir, Rasulullah kata, pasti engkau akan masuk neraka. Tak boleh. Okey. Boleh kita tengok, kita dapat cucu perempuan, lahir perempuan, kita tepuk, pak, terus jadi laki. Bisa enggak? Tak bisa. Tentu perempuan. Tak boleh ya. Dan semua berhikmah. Kenapa ya takdir yang Allah siapkan berhikmah? Kenapa? Dia maha bijaksana. Di situlah. Apakah kamu menyangka aku buat sesuatu tak ada hikmah? Subhanallah. Dipersoalkan kita. Adakah kamu ingat aku buat sesuatu tak ada hikmah? Tengok.
Dan tiadalah kami mencipta langit dan bumi itu, dan di antara keduanya yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan. Kalau kamu berfikir tak ada hikmah, itulah sangkaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Jadi semua tu kadar dan kadar berhikmah. Semuanya ada faedah dan guna sebenarnya. Semua itu ada guna yang sebenarnya. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu yang baik pada kamu. Seperti tadi kecuak. Itu pasal orang-orang beriman berkata, mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menjadikan benda-benda ini sia-sia. Semua ada hikmah. Dan Allah tidak merubahkan keadaan seorang itu. Kalau dia tak nak terima takdir, kamu tidak akan dapat kebaikan yang Allah sediakan dalam takdir itu. Di sebalik takdir itu. Itu yang kita nampak di Allah, ada keadilan, ada kebaikan, ada pengajian, ilmu di sebalik semua itu, hikmah di sebalik takdir itu. Kalau kamu tak mau terima takdir, kamu akan tidak dapat hikmah itu. Allah tidak akan menolong kamu selagi kamu tidak mau menolong diri kamu menerima takdir. Kan? Tapi dia salah tafsirkan. Kita mesti berusaha baru Allah tolong kita. Loh, boleh kita ubahkan takdir Allah? Takdir dia sudah siap belum? Bila pun kita baru lahir pun dah lama. Macam mana nak ubah? Jadi Allah telah menentukan kadar dan masa bagi setiap berlaku sesuatu. Tak ada pilihan kita. Untuk tiap-tiap berita ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui segala yang telah ditentukan oleh Allah. Apa yang didahulukan tidak boleh dikemudiankan, apa yang kemudian tidak boleh didahulukan sebab ikut susunan dia. Dialah menciptakan tiap-tiap sesuatu, lah menentukan keadaan makhluk-makhluknya dan ketentuan takdir. Dan tengok Syekh berkali kata, kamu tak ada pilihan. Saya tanya ya, ibu-ibu ya, bila mau lahir, ada malaikat tanya, mau jadi wanita ke lelaki, ada enggak? Enggak ada pilihan, betul tak? Sama juga, kita enggak ada pilihan. Betul tak? Macam saya enggak ada pilihan, mereka menjadi handsome saja. Enggak ada pilihan. Tak ada pilihan, itu yang Syekh berkata, tidak ada pilihan. Kan? Hidung macam serombong kapal, enggak ada pilihan. Dan Allah berfirman, kamu tak ada pilihan, kau sudah dituliskan kamu mati di satu tempat. Walaupun kamu dalam rumah, kamu akan pergi tempat itu untuk mati. Itu ibu kata, anak jangan keluar, udah maghrib nak. Ibu rasa enggak sedap kamu keluar ya. Ibu, saya sudah janji mau jumpa rakan-rakan di tempat ini. Tapi ini maghrib, ibu enggak sedap hati kamu keluar. Saya sudah janji bu. Jadi dia pakai apa tu? Motorcycle ya, apa panggil sini ya? Honda atau itu DP brand, motorcycle apa panggil? Sepeda ya? Sepeda motor. Sebelum sampai tempat itu, dia apa? Dilanggar oleh lori, ditabrak oleh lori, arwah. Maknya udah rasa. Jangan keluar, nah ini udah maghrib, mak rasa enggak sedap kamu keluar. Saya mesti keluar, mesti sudah berjanji dengan kawan-kawan mau jumpa dia. Mesti tak dia keluar, kalau sudah ditakdirkan dia mati di situ. Mesti tak ada pilihan. Dosa banyak cakaplah. Ada pilihan kita umur sekarang begini? Tak ada pilihan. Ya. Cuma saya minta doa saja. Jadi segala yang berlaku dan terjadi adalah kehendak Allah. Dan dialah yang membuat dan merancangkan segala-galanya. Ini pandangan Syekh Abdul Qadir Jalani. Semua itu terletak
pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya buruk dan baik. Dia yang menentukan segala-galanya dari awal. Dan kita lihat juga ini, kamu ada dalam takdir atau kadak dan kadar. Kamu lambung-lambungkan oleh ombak takdir. Tidak ada pilihan. Dan kalau sesuatu berlaku, katakanlah ini sudah ditakdirkan. Kita kalau buat begini enggak berlaku, buat begini, itu akan menjemput syaitan menggoda kita. Ya. Dan Nabi Musa marah ya Nabi Adam. Karena kamu makan buah khuldi itu. Kita semua dihalau dari syurga. Nabi Adam jawab ya, sebelum aku makan, 40 tahun sebelum aku dijadikan udah ditulis mesti makannya. Jadi aku lahir makanlah. Tak ada pilihannya. Ya. Macam kamu taruh durian depan Ustaz ya. Ustaz tak ada pilihan, terpaksa makan. Cakap aja. Jadi kau semua dah dituliskan, sahabat bertanya. Rasulullah, kau semua dah tuliskan, kita pasrah saja lah. Rasulullah jangan. Jangan berpasrah. Hidup macam biasa. Mana beramal lah. Hidup macam biasa. Saya beri contoh ya. Kita kasih anak ya. Buah apple sama buah orange ya. Orange ini orange ya. Jeruk, buah jeruk sama buah apple. Apple sama ya, apple. Dia kata, saya enggak suka apple. Saya mau jeruk, dia makan jeruk. Saya enggak suka apple. Dia makan jeruk. Jeruk tu pun dia makan udah ada dalam takdir belum? Sudah. Kamu mau, kamu enggak mau, ada dalam takdir. Itu hasil hidup macam biasa. Jadi kalau anak jahat, marahlah, marah. Itu pun dalam takdir. Kan? Kalau ya orang utang kita uang, mesti kita bawa kepada perhakiman. Ya teruskan. Itu pun dalam takdir. Apa yang kalian buat, tak buat dalam takdir, bukan di luar. Ya. Jadi mana Rasulullah kata, dosa bertubuh, hidup macam biasa. Itu semua dalam takdir. Faham saya kata? Ya, ini saya ulang lagi tadi. Tiada sesuatu yang gaib di langit dan di bumi, melainkan semua sudah ada dalam belum mahfuz. Mesti buat atau tak buat. Tidak jatuh sebutir biji pun dah kegelapan, melainkan sudah tertulis dalam lauh mahfuz. Semua bencana pun sudah dituliskan. Itu pasal bila ini berlaku, kita kata apa? Inna lillahi. Tidakkah kamu faham seluruhnya di tangan Tuhan? Katakanlah semua dari sisi Allah. Mengapa orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Saya tanya ya. Kalau saya mau gerakkan tangan saya ini. Ya. Allah tahu enggak? Allah mesti luluskan enggak? Mesti kan? Di mana kelulusannya ditulis? Bila ya? Semua sudah beres, ditanggung beres, gampang saya bagi Allah kan. Mengapa kamu tidak memahami Allah? Semua dari sisi Allah. Mereka kamu enggak faham. Semua daripada dia. Kita tidak mainkan peranan. Sesungguhnya bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Saya tanya ya. Saya mau ambil ini, mau minum. Saya mau ambil, mau minum ini. Saya menetapkan atau bukan? Siapa yang menetapkan saya ambil dan minum? Allah. Itu pasal Allah kata, bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Seluruhnya di tangan Allah. Tak ada sedikit campur tangan kamu dan urusan. Untuk mengambil minuman ini, memerlukan puasa enggak? Memerlukan enggak? Puasa.
Kuasa tu siapa punya? Untuk mengambil ni kita mesti melihat ya. Kita setelah ambil terpegang cawan ya. Mata ini melihat siapa punya ini mata. Semua dia punya, tak ada sedikit. Untuk kita berjumpa ini hari kita mau berjumpa. Kalian sangat-sangat rindu mau tengok the handsome one. Hari jumpa ya. Tapi kalian fikir ya, untuk berjumpa ini hari, mesti ada hotel ni tak? Mesti ada lampu tak? Kalau tidak nampak gigi. Itu kedua, mesti ada aircon tak? Kalau enggak ada aircon nanti isteri suspek kita pergi spa. Pasal peluk-peluk ya. Mesti kita sudah berumur begini enggak? Kalau kamu datang digendong ya, kenapa kamu? Jadi sudah sampai ini umur begini. Dan mesti kita hidup enggak? Mesti kita enggak pekak enggak? Kalau tidak saya kena mengajar pakai sains. Mesti enggak buta. Syarat-syarat ini hanya Allah boleh menetapkan untuk kita berjumpa ini hari. Manusia enggak bisa. Nak menetapkan kita hidup ni hari pun tak boleh. Ni Allah susun syarat-syaratnya. Kita berjumpa. Hotel tu pun masih ada. Kita berjumpa. Bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu mendapat celakalah kamu? Itu Allah berfirman. Jadi kamu tengok ini. Orang ini cakap, aku tak percaya pada takdir. Dia pegang itu ya. Jadi anak itik berkata, ayah, apa orang tu sedang buat? Bapa itik berkata, itulah yang dinamakan takdir anakku. Dia pegang itu ya, aku tak payah pada takdir, itulah takdir. Dia pegang itu, aku tak percaya pada takdir, itulah takdir. Kan? Tapi dia tidak tahu. Kan? Pelannya udah berjalan belum? Udah. Kita, ya saya tidak silap, saya 29 tahun sekarang. Udah berjalan 29 tahun. Kan? Umur dunia sudah 4,6 bilion tahun. Sudah berjalan. Perintah Allah terus menerus berjalan. Kan? Seperti ini, conveyor belt ni kak. Kalau ke airport dia berjalan. Tak berhenti ya. Lalu apa yang kita mesti buat? Semua sudah ditetapkan Allah. Berserahlah. Berserah mana terima kadar dan kadar dia. Kan? Maka diperintah Allah, ya Muhammad, naklah kau pertama-tama menyerah diri. Kenapa kita mesti menyerah diri? Boleh kita ubah plan induk Allah? Boleh tak? Tak boleh. Semua dia buat ada hikmah tak? Ada kebaikan tak? Kenapa kita tolak? Berhikmah. Adakah dia yang paling bijaksana, maha mengetahui? Mengapa kita mesti tolak? Jadi disuruh, adakah semua di langit dan di bumi hak dia? Betul tak? Itu ya Muhammad, naklah kau pertama-tama menyerah diri. Semua hak dia, hak mutlak. Maka Rasulullah berkata, aku menyerah diri dan umat-umatku yang mengikutku menyerah diri, yang sudah tahu menyerah diri. Itulah rukun iman ke-6. Sahabat-sahabat menyerah diri. Dan katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar petunjuk, dan kita orang-orang beriman disuruh agar menyerah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Padahal kepadanya lah berserah segala yang ada di langit dan di bumi sama ada suka atau terpaksa. Jika kamu hendakkan peringkat ini, pakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada takdir ilahi. Islam adalah penerimaan sepenuhnya akan takdir ilahi. Pada hari ini telah kusempurna untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu agama bagimu. Ini firman, implikasinya sangat jauh.
saya terangkan. Inilah akhir kalam. Akhir kalam bagi dunia ini. Allah punya akhir kalam untuk dunia ini. Mana Allah sudah bikin keputusan mutamat. Dunia ini akan menjadi agamanya menjadi apa? Agama Islam. Tidak dapat ditukar. Dunia akan berjalan, akhirnya semua jadi Islam. Ini mutamat ini. Ini belum berlaku sekarang, tapi akan berlaku. Di interview ini imam besar Israel dipanggil Rabbi. Rabbi ini berkata, Islamlah agama di hari muka untuk seluruh dunia. Rabbi ini benar. Mengaku Islam. Dan kita tahu dari demografi, penganut Islam makin bertambah. Penganut Kristen dan lain makin berkurang. Satu hari dunia akan menjadi dunia Islam dan ayat ini terbukti benar. Ayat. InsyaAllah amin. Ya. Jadi kita relax lah. Lauh Mahfuz tetap berjalan. Ya. Jadi yang tahu, relax lah. Andai kata kamu mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan, kamu akan diajarkan satu ilmu yang tiada lagi selepas itu kejahilan. Kita sudah tahu. Hanya orang yang berilmu yang dapat memahami sebenarnya yang takut pada Allah dan bimbang pada Allah adalah orang-orang berilmu. Tak katakan ada kesama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Satu orang yang faqih, yang berilmu, lebih berat kepada syaitan dari 1000 orang yang beribadah. Jadi jangan kata kenapa? Karena Allah tidak ditanya, kita ditanya. Kenapa itulah mengikut Nabi Isa pintu neraka. Dia tidak ditanya, kita ditanya. Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Patuhlah kepada Allah dan abdikanlah diri kepada Dia saja. Dan reda. Apa juga reda? Sungguh itu kata inna salati wa nusuki wa maya. Lillahi rabbil alamin. Sembayangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dan kita reda pada Allah. Allah reda kepada kita. Kan? Itu nikmat yang besar. Dan hakikat kesentuhan itu dan kebahagiaan yang terletak hubungan langsung dengan Allah, tawakal bulat dan rida. Hai jiwa-jiwa tentram, kembali kepada Allah. Bila kita suara rida, kita aman, damai, insyaAllah masuk dalam jemaah dia. Yang ini yang saya nak kalian tengok. Tidak seorang masuk dalam syurga itu dengan amalannya. Dia masuk dengan keridaan Allah. Ya. Saya beri satu contoh. Satu orang pelacur yang sudah ada umur. Sudah ada umur pelacur. Dan banyak perbuatan zina dibuat, dosa dibuat. Satu hari dia lihat anjing sedang kehausan mau mati. Ya. Dia ambil kasutnya, diisikan air, dikasih anjing itu minum, anjing itu selamat. Allah ampunkan dosa dia semua sekali. Subhanallah. Dan saya tanya sekalian, kalau orang perempuan itu masuk surga, ya, Allah sudah ampunkan dosa masuk surga kita. Bu, tunggu ya Bu, jangan masuk surga lo. Saya mau tanya Bu, apa amalan Bu masuk surga ini? Dia tengok dia kan, melacur lah. Betul tak? Apa amalan dia? Melacur. Tapi dia tidak tahu dia masuk surga kerana apa? Keredaan Allah. Apa yang Allah reda? Dia kasih anjing minum. Ya, itu. Lagi ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kau pun begitu? Ya, aku pun begitu. Aku masuk surga bukan dengan amalanku, tapi dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Balasan mereka di sisi Tuhan, ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi selama-lamanya
maksud selagi ada langit dan bumi syurga itu. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok. Jadi bila kita dah tahu ini, mau banyak diam. Kalau isteri cakap, kenapa abang kahwin lagi satu? Apa bikin? Diam. Kan? Ya, kalau isteri ya pelangkung kita, bisa enggak? Itu pun dalam Lauh Mahfuz ke bukan? Dalam. Kita diam. Pasal Rasulullah bilang, kenapa kau bunuh umat kau yang Muhammad? Rasulullah diam. Dia tidak cakap Allah bunuh. Atau soal ditakdirkan, tidak. Allah sendiri berfirman, aku yang bunuh. Rasulullah diam. Jadi kalau isteri tanya, kenapa abang kahwin lagi? Apa bikinnya? Diam. Kalau kena pelangkung kedung, apa bikinnya? Diam. Tak boleh cakap kan? Diam. Aduh. Bila kena pelangkung tu pun dalam Lauh Mahfuz tidak. Abang kahwin pun dalam Lauh Mahfuz ni kelentung pun dalam Lauh Mahfuz juga benjol kepala ya. Itu mau diam, salah perkataan bisa kita masuk ke neraka jaraknya timur dan barat. Itu Abu Lahab silap kata pada Rasulullah. Maka dia binasa dalam neraka. Allah beri ayat itu sebagai contoh. Maka keselamatan terletak dalam diam dan sentiasa dengan Allah. Sesungguh himat kepada Allah 10, 9 mu diam. Kamu hendaklah bersumpan santun, diam, jangan banyak bercakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepada dia. Inilah ahli-ahli sufi mesti ingat ni. Pak Pandai berkata, ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut, tepuklah tangan buat. Ya. Biar seluncai terjun dengan apa jawabnya? Ya kan. Okay. Jadi itu tentang kitab induk Lauh Mahfuz. Sekarang infrastrukturnya. Kita habiskan infrastrukturnya. Jadi kita ni angkasa lepas kita ni. Kita ni sistem dunia kita ni, kita ada angkasa dunia. Di atas ini ya, dunia kita kecil di sini. Tengok di atas angkasa dunia kita ada kursi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Itu Rasulullah angkat kepala melihat malaikat berbicara di kursi-kursi atau di batu-batu di atas angkasa kita. Dan kita tengok darjahnya. Angkasa kita yang biru itu adalah langit pertama. Yang putih itu adalah kursi. Jadi di antara angkasa kita dengan langit pertama, itu yang putih itu. Itulah dikatakan kursi. Okay. Dan di atas langit pertama itu ada lagi 6 lapisan langit, 7 lapisan semuanya. Lalu Jibril membawa aku ke langit. Itu ada 7 langit, 7 lapisan langit di atas angkasa bumi. Langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Itu pasal Nabi-Nabi bila dia wafat tidak ada dalam alam barzakh. Mereka di sini. Di bumi-bumi di atas. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Ketujuh Nabi Ibrahim. Dekat dengan langit ketujuh ada Baitul Makmur. Kita tengok di sini Baitul Makmur dekat langit ketujuh. Dan lepas langit ketujuh Sidratul Muntaha. Ini pusat pemerintahan Allah. Diberi arahan pada malaikat-malaikat semua di Sidratul Muntaha. Kan? Dan dekat situ ada Jannatul Ma'wah. Taman syurga Jannatul Ma'wah. Jadi kita tengok sini Taman syurga Jannatul Ma'wah. Dekat dengan langit ketujuh, di atas langit ketujuh tu Sidratul Muntaha. Kemudian dibawa pergi ke Sidratul Muntaha dan Rasulullah melihat Jibril di situ satu Muntaha. Sebelum itu di Gua Hira, lepas tu di Sidratul Muntaha. Dan kita tengok yang
warna hijau tu. Itu Sidratul Muntaha. Itu pusat pentadbiran ilahi di langit. Pusat pemerintahan Allah di langit. Di situ ada pena di Al-Mustawa. Jadi arahan Allah, pena itu akan menulis. Dan malaikat yang menjaga tempat Al-Mustawa itu nama arahan Allah. Maka dia bawa arahannya, disampaikan ke malaikat di langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-2, ke-1. Dan di langit 1 itu, malaikat dapat arahan dari Sidratul Muntaha. Mereka akan berbicara dekat kerusi-kerusi. Di situ iblis syaitan mendengar-dengar, maka mencuri maklumat, turun ke bumi, diberitahu pada bomo-bomonya. Konon bomo-bomonya boleh menceritakan tentang masa hadapan akan berlaku. Ini spy. Jadi dilempah hingga dibakar, dilempah. Diburu dari ketika api menyala, direjam dengan api, itu dia. Aduh, lempah ya. Itu Siti Aisyah berkata, sesungguhnya malaikat turun di awan lalu yang menyebut sesuatu urusan yang telah diputuskan di langit, di Sidratul Muntaha. Mereka berbincang-bincang di langit pertama itu dekat kursi itu. Lalu syaitan mencuri, mendengarnya syaitan itu menyampaikan kepada para dukun. Lalu mereka berdusta bersama itu, 100 dusta dari diri mereka sendiri. Konon mereka tahu, tapi ini adalah maklumat dari syaitan-syaitan yang mendengar bicaranya malaikat-malaikat. Dan roh Rasulullah, ingat ini roh Rasulullah, dijadikan 60.000 tahun sebelum dijadikan yang lain. Dijadikan dan diletak kepada satu tempat yang istimewa. Bagi saya itulah Sidratul Muntaha. Tengok ni ya. Aku menciptakan roh. Ciptaan. Roh tu ciptaan. Bukan separuh Allah. Ciptaan. Dan untuknya, bukan daripadanya. Dikatakan kita semua daripada roh atau nur. Bukan. Untuknya Allah ciptakan yang lain supaya bila Rasulullah turun dia bawa rahmatul alamin, rahmat Allah kan. Dan di atas Sidratul Muntaha dan di atas Sidratul Muntaha itu ada air. Air. Dan di atas air itu ada arasy Allah. Arasy Allah. Jadi kita tengok sini. Yang warna biru itu air. Belakang di atas tu ada Sidratul Muntaha, ada arasy yang warna kuning, arasy. Di sini yang malaikat berkata, Jibril, ya Rasulullah, sampai sini saja aku boleh naik. Engkau mestilah naik sendiri lepas arasy, karena di atas arasy ada 70 tirai nur. Tirai yang pertama aku lihat, aku akan terbakar. Jadi engkau naik. Dari Rasulullah naik, selepas Sidratul Muntaha dia naik, selepas arasy dia naik sendiri, maka di situ ada tirai nur, 70 tirai nur. Jibril kata aku tak boleh naik, nampak tirai yang pertama aku tak akan terbakar, dia tak boleh naik. Dia tirai nur tu yang warna merah, di antara tirai nur dengan arasy tu, itulah tempat Rasulullah menerima arahan untuk salat 50 waktu. Di antara tirai nur dengan arasy. Dia turun, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa menasihatkan, turunkan lagi. Umat aku 50 rakaat, tak boleh buat. Naik, turun, naik terus sampai 5. Itulah kita salat 5 waktu. Ya. Di antara arasy dan tirai nur, di sini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima arahan untuk salat. Nih, di antara arasy itu warna kuning, tirai nur yang warna merah. Tirai ini ada 70 tirai nur. Apa dia punya objektif apa ya? Tujuannya. Tujuan 70 tirai nur Allah jadikan supaya menjaga, melindung lauh mahfuz, dalaman lauh mahfuz. Karena pressure di luar ni,
pressure apa, tekanan di luar ni sangat kuat. Kalau tak ada di tirai nur, kita habis. Seperti kapal selam. Seperti jamaah ada ajar saya. Kapal selam, luarnya mesti kuat. Kalau enggak kuat, akan ditekan. Akan menjadi seperti tin yang kemek. Begitu, ada 70 tirai nur melindungi dalaman Lauh Mahfuz. Okey, jadi susunannya ingat, angkasa bumi, kursi, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, langit pertama, Nabi Adam, kedua Isa dan Yahya, ketiga siapa yang? Tak ingat dah. Idris lah. Idris keempat. Siapa yang ketiga? Yusuf. Terangnya Ustaz pun tak ingat. Yang bilang orang. Nombor 4 Idris. Nombor 5 Harun. Nombor 6 Musa. Itu yang Rasulullah turun jumpa Nabi Musa naik balik. Nombor 7 Nabi Ibrahim tengah bersandar di mana ya? Yang dipanggil Batul Makmur. Itu yang 70,000 malaikat masuk dan tidak keluar. Dan dikatanya mereka turun ke Masjidil Haram. Lepas langit ke-7, apa di atasnya? Siratul Muntaha. Okay? Tapi dekat situ ada Jannatul Ma'wa. Lepas Siratul Muntaha, apa ya? Air. Di atas air apa ya? Di atas aras apa ya? Di atas aras apa ya? Tirai nur. Apa tujuan tirai nur? Melindungi Lauh Mahfuz yang di dalam. 70 tirai. Kenapa malaikat Jibril enggak bisa mengatasi aras? Kenapa ya? Kalau dia terpandang tirai nur yang pertama, terbakar. Dari Rasulullah naik sendiri. Di sana antara tirai nur dengan aras, Rasulullah mendengar apa ya? Arahan untuk salat ya. Okay. Jadi sekarang kita tengok masa. Jadi masa yang Allah mengambil tirai nur. Ingat tirai nur, arash, Siratul Muntaha. Kita tak tahu berapa masa Allah ambil untuk buat ini. Kita tidak tahu. Tapi 7 lapis langit, yes, ada dalam Al-Quran. 2 masa. 2 masa ikut perkiraan sains, satu masa tu 2 bilion tahun. Satu masa 2 bilion tahun, 2 masa berapa? Berapa? 4 bilion tahun langit. 7 lapis langit 4 bilion tahun. Bumi pun 2 masa berapa bilion tahun? 4 juga. 4 dengan 4 berapa? 8. Dan kelengkapan langit dan bumi, makan, minum dan sebagainya, langit dan bumi 4 masa. Berapa ya? 4 masa berapa ya? 8. Jadi 2, 2, 4. Berapa sebenarnya? 8 masa. Berapa bilion tahun? 16. Sains kira 15 bilion tahun, dia ada plus-plus. Hampir ya, sains. Hampir dekat. Jadi itu seperti ibu mengandung. Infrastruktur. Yang kita tengok itu infrastruktur. Seperti ibu mengandung, sudah 9 bulan yang mengandung, anak itu lahir. Ya, sudah 9 bulan, anak itu lahir. Adakah umur anak itu 9 bulan 1 hari? Berapa umur anaknya? Berapa hari? Tak dengar. Jangan bisik, isteri ada depan. Hei, nanti ditanya saya. Berapa hari ya anak lahir? Berapa hari?
Sekejap ya. Taruhlah 1 hari ya. 1 hari ya, bukan 9 bulan 1 hari ya, 1 hari. Begitu sudah disiapkan infrastruktur langit dan bumi 16 bilion tahun, maka diberi umur kepada langit dan bumi 6 masa. Okay. Infrastrukturnya berapa masa? 8. Berapa bilion tahun? Sudah siap itu diberi umur kepada dunia berapa masa? 1 masa berapa bilion? Jadi 6 masa berapa ya? 12 bilion tahun perkiraan sains umur dunia. Sekarang kita dunia dah berapa umur sekarang? 4,6 bilion tahun. Fasa berapa? 4,6 bilion. Fasa berapa? 3. Awal fasa ketiga. Kan? Jadi kita di awal fasa kita 4,6 bilion tahun umur dunia kita sekarang. Jadi bila umur dunia masuk ke 10 bilion tahun, itu fasa berapa? 5. Di situlah terjadi kiamat pertama. Pada masa itu matahari gering, lampu padam. Maka planet-planet akan belaga. Maka tarikan matahari enggak kuat, maka belaga. Itulah kiamat pertama. 10 bilion tahun. Jadi di fasa ke-6 tu, 10 hingga 12 bilion tahun itu, 2 bilion tahun itu, kita dibangkitkan dan seterusnya. Syurga dan di situ 2 bilion tahun. Jadi 6 fasa. Jadi Allah berfirman, aku jadikan langit dan bumi itu 6 fasa, maka aku duduk di atas arasku. Maksud duduk atas arasnya, tak buat kerja lagi lah, sudah habis, sudah beres. Jadi dia rehat. Itu maksudnya lah. Pasal takkah aras lebih besar daripada Allah? Maksudnya aku duduk atas aras, kemudian dia relax. Tidak ada lagi arahan-arahan atau pembinaan lagi. Enggak ada, sudah. Tapi firman dia, duduklah kamu dalam syurga ini. Selagi ada langit dan syurga ini, atau aku menghendaki yang lain. Jadi kita duduk hingga 12 bilion tahun. Itu habislah 6 masa. Maka habislah semua. Semuanya binasa, yang tinggal wajah. Semua binasa. Itu kiamat kedua. Kiamat kedua. Kiamat pertama, Siratul Muntaha masih ada. Air masih ada. Aras masih ada. Tirai nur masih ada. Cuma 7 lapis langit dan bumi habis. Maka kita dibangkitkan dan masuk syurga. Kiamat kedua, surah dia. Semua yang binasa, yang tinggal wajahku. Habis, itu semua habis. Semuanya hancur. Kita semua habis. Itu Allah berfirman. Dulu kau hidup, maka aku matikan. Dan ada di sisiku lagi satu ajalmu. Ada lagi sama kita ni. Ada lagi satu ajal. Dulu kita hidup, belakang kita mati, dibangkitkan ya. Ada dengan aku lagi satu ajal kalian semua. Itu bila ya? Bila terjadi? Kiamat kedua. Habis. Semuanya binasa, yang tinggal wajah dia. Allah sendiri. Itu lagu sendiri lagi. Tunggal sendiri lagi. Semuanya binasa, yang tinggal aku. Maka akulah, sebelum ada kamu, akulah yang awal. Sesudah kamu, akulah yang akhir. Ya, tinggal dia sendiri lagi. Kita kekal enggak? Oh, tidaklah. Kalau kita kekal, Allah kekal, kita boleh panggil. Halo, brother. Awak kekal. Tidaklah. Tidak kekal. Habis. Walhasil balik. Inna lillahi. Tapi ahli syariat enggak terima. Saya cakap ada dua kiamat. Tapi kita ahli sufi.
kita faham hanya ada satu kewujudan, penghabisan pun satu. Awal satu, penghabisan pun satu. Kalau ada ais di atas lautan, ais itu terjadi daripada apa ya? Air lautan, betul tak? Sebelum ada ais, ada apa ya? Lautannya. Ya? Bila ais cair kembali menjadi apa ya? Air lautan. Jadi air lautan itu tidak, air lautan tidak berawal, tidak berakhir. Yang berakhir adalah ais itu. Kita yang berawal dan berakhir, Allah tidak. Dan semuanya daripada dia, kembali kepada dia. Walhasil dia yang akhir, yang tinggal, yang tunggal. Okey. Ada di sini saya berhenti, saya terangkan. Itu yang saya katakan tadi. Tiap-tiap sesuatu binasa yang tinggal bukan ini zat, tapi lepas zat itu kita tengok yang tinggal adalah wajah aku ini. Ini dia. Semua yang binasa di muka bumi, binasa yang tinggal adalah wajah Tuhan. Itu dia. Sendiri lagi. Dia yang akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya berhenti di sini, balik pada Pak Deka.